misalnya kita berteman dengan teman penjual minyak wangi, dapat apa? Diskon kalau belanja minyak. Tinggal nyebutin aja nama teman-temannya, pasti dikurangin harganya, betul nggak? Makanya saya selalu punya moto dalam hidup begini mas. Percaya nggak dengan moto ini? Apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar akan membentuk karakter dan sifat Anda ke depan jadi orang seperti apa. Apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar membentuk sifat Anda ke depan jadi apa. Kenapa para sahabat itu akhlaknya begitu indah? Karena tiap hari yang dilihat adalah sosok yang indah Rasul kita. Kenapa para sahabat itu tingkah lakunya begitu mulia? Karena tiap hari mendengar ucapan yang mulia keluar dari lisan Nabi. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat membentuk sifat kita ke depan jadi apa. Saya kasih contoh sederhana. Petugas kamar mayat itu pasti jarang senyum. Pasti. Kenapa? Karena tiap hari berteman dengan mayat. Ada mayat dengar-dengar di sini. Tiap hari lihat mayat cemberut, itu ke bawah jadi sifat. Contoh kedua, saya punya teman di Palembang, itu nggak pernah senyum mas, nggak pernah senyum, pelit banget. Satu saat saya kaget, udah lama nggak ketemu dia senyum terus, murah senyum, saking murahnya nggak ada orang senyum-senyum. Saya tanya, bro, kenapa kamu kok jadi berubah? Dia bilang, Ustadz, saya sudah dapat pekerjaan. Oh, selamat. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Pantes tiap hari lihat orang ketawa sendirian. Lama-lama kamu jadi pasien, mas. Apa yang sering dilihat membentuk sifat kita ke depan jadi apa. Maka kalau ingin jadi baik, sering-seringlah melihat orang-orang yang baik. Kalau ingin jadi mulia, duduklah bersama-sama orang mulia. Al-makan bil-makin. Orang itu tergantung siapa lingkungannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, ada kuis kenang-kenangan dari saya. Sebelum saya memanggil siapa yang berani maju ke depan, saya perlu menjelaskan apa isi buku ini. Ada 3 poin besar yang akan saya hubungkan di setiap kejadian yang saya kelilingi di Indonesia. Kejadian pertama, saya namakan ada orang bisa mendatangi surga yang jauh, tapi nggak bisa mengunjungi surga yang dekat. Yang jauh dia datangi, yang dekat nggak pernah punya waktu dia kunjungi. Di Kalimantan saya diundang oleh seorang pengusaha kaya raya. Saking kayanya, penghasilan dia tiap bulan 60 miliar. Usahanya apa? Punya batu bara. Bayangin, baru punya batu bara saja sudah sekaya begini, apalagi punya batu nisan. Tiap tahun orang kaya ini pergi haji bisa, tiap bulan pergi umroh bisa, tiap tahun ngeberangkatin orang umroh gratis 600 orang. Saya tanya dia, mas motivasinya apa? Dengan santai dia berkata, saya ingin masuk surga. Oh hebat ya, surga yang jauh didatangi, yang dekat gak pernah dikunjungi. Dia bingung balik bertanya, siapa surga yang dekat itu? Saya bilang, ayah ibumu mas. Dia nangis di pundak saya, lalu dia bisikkan ke telinga saya, kok Ustaz tahu saya gak pernah datangin ayah ibu saya? Maaf lahir batin, siapa yang bisa menjamin kalau ada orang berangkat haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang berani memastikan kalau ada orang pergi umroh pasti makbulah? Belum jaminan. Tapi ada satu hadis Nabi yang kita lupakan. Nabi pernah mengajarkan kalau ada seorang anak pergi menghadap ayah ibunya hanya dengan memandang wajah ibu dan ayahnya dengan senyum dan cinta, maka keluar dari rumah orang tuanya dijamin oleh Nabi mendapat pahala seperti haji yang mabrur. Yang murah meriah ada di sekeliling kita. Tapi kita lewatkan begitu saja, kita buang, kita sibuk mengejar yang jauh, yang belum tentu kita bisa dapatkan, dan mahal biayanya. Maaf mas, haji reguler, jangankan haji reguler, haji plus aja itu daftar sekarang 3 tahun ke depan baru berangkat. Apalagi haji reguler. Haji reguler itu di Samarinda 15 tahun nunggunya, di Kalimantan itu 30 tahun kalau nggak salah. 30 tahun mas, Jakarta 10 tahun. Tahun ini daftar, 30 tahun lagi berangkat dengan satu catatan, kalau nggak keburu rojiun.
Karena maaf, bicara umur nggak ada yang bisa nebak, benar nggak? Siapa yang mengira sahabat saya uji di usia 40 tahun pergi menghadap Allah? Lihat Haji Mas Said masih muda, ganteng, meninggal. Siapa yang bisa mengira? Umur itu misterius problem. Maaf, jangan-jangan mentang-mentang dirimu masih muda lalu ada istilah masa muda puas-puasin, udah tua baru mikirin tobat-tobatin. Maaf, gak ada jaminan masa muda itu bisa berujung ke hari tua. Belum tentu. Gak ada jaminan anak muda mati belakangan, gak ada jaminan. Coba lihat, anak muda gak sedikit tuh matinya lebih dulu dari yang tua-tua. Coba lihat yang suka narkoba, overdosis, itu kan anak muda semua. Saya gak pernah lihat kakek-kakek overdosis. Lihat yang suka tawuran di Jakarta meninggal, itu kan anak muda. Saya gak pernah lihat nenek-nenek tawuran. Yang naik motor, geng motor, ngebut-ngebutan, nabrak, anak muda. Jadi jangan mentang-mentang masih muda kita menganggap mati kita masih lama. Aduh, mati itu misterius problem. Gak ada yang tahu. Maka yang tua-tua di sini maaf, jangan minder yang tua-tua. Gak ada jaminan yang tua mati duluan, gak ada. Cuma biasanya lebih cepat saja. Dan saya bersyukur sekali kepada Allah, Bang. Untung banget Allah itu nyabut nyawa kita ini gak berdasarkan abjad nama ya. Untung banget. Untung sistem acak. Coba kalau Allah nyangkut nyawa kita berdasarkan abjad nama, nggak ada yang berani pakai nama awalnya A. Semua mau cari nama awalnya Z. Zainab, Zaitun, Zebra. Yang namanya Abdullah nggak lama. Yang namanya Ahmad menghitung hari. Yang namanya Agus. Untung banget nggak begini. Kalau begini sistemnya enak bener yang namanya Zainuddin. Maka saya bersyukur kepada Allah, untung gak Allah cabut nyawa berdasarkan abjad nama, syukuri. Jadi jangan mentang-mentang muda kita masih ada waktu lama, belum tentu. Siapa yang mengira pulang dari tempat ini kita dipanggil menghadap Allah? Mungkin jatah terakhir duduk kita di tempat yang baik. Maka bersyukur kepada Allah, sekali lagi kita dipilih menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Mas, pergi haji plus aja nunggu 4 tahun, apalagi haji reguler. Gak tahu kalau Haji Muhyiddin haji 3 kali kan. Surga yang dekat kita lewatkan, sibuk mengejar yang jauh yang belum tentu kita dapatkan. Nanti ada di buku saya, baca, saya jamin pasti menangis. Yang kedua poinnya, ada orang bisa menghormati surga di luar, tapi karena kebodohannya tidak mampu memuliakan surganya yang di dalam. Yang di luar dihormati, yang di dalam dikurang ajari. Satu saat saya tabligh akbar di satu kota di Indonesia, itu yang hadir puluhan ribu manusia, hidup semuanya. Hidup semuanya. Begitu saya selesai tabligh akbar, saya turun dari panggung, saya dikerubutin anak-anak muda yang ngefans, fanatik dengan saya. Cile, fanatik. Orang kalau sudah ngefans sama fanatik kadang-kadang nggak ada aturan, Mas. Narik tangan, mau nyium itu rebutan. Ribuan orang narik-narik tangan saya. Apa nggak saya cemas? Saya langsung berkata, "Dek, jangan tarik-tarikan, nanti tangan kita ketukar, Dek." Tangan saya ditarik-tarik, Mas. Tangan saya kemana, kepala saya kemana. Yang lucunya ada kejadian, ada seorang jamaah salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri, Mas. Dikirain tangan saya, Mas. Habis dicium-ciumin tangan temannya. Sama temannya dikerjain, kapan lagi kamu cium tangan saya? Tangan saya dicium bolak-balik, Mas. Pipi saya dikecup, kening saya disosor, badan saya dipeluk. Untung banget laki-laki. Saya merasa risih, saya protes, maaf. Kenapa kalian menghormati saya sedahsyat ini? Kami ingin masuk surga, Beb. Halo, orang saya belum tentu. Jawab yang jujur ya, pernah nggak kalian bangga mengambil tangan ayah kalian, lalu kalian nikmati proses itu, kalian cium tangan ayah kalian pelan-pelan, bolak-balik dari hati yang paling dalam, seperti kalian mencium tangan saya? Nggak pernah, Ustaz.
pintar kamu ya. Tangan orang kamu gituin, tangan ayahmu nggak pernah. Padahal orang lain belum tentu pernah berjihad demimu, tapi ayahmu siang malam bermandikan keringat untuk membiayai hidupmu. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, hatinya punya niat. Kelak anakku harus lebih baik nasibnya dari diriku. Berapa banyak ayah berhasil mencetak anak jadi orang, tapi tidak sedikit anak bikin ayah jadi budak. Betul? Dek, pernah kamu cium pipi ibumu, Dek? Kamu kecup keningnya? Kamu peluk ibumu? Gak pernah, Ustaz. Oh, pintar kamu ya. Orang lain kamu peluk-peluk, ibumu gak kamu gituin. Padahal ibumu siang malam dari kamu lahir dia menggendongmu dalam dekapannya. Lihat ibumu begitu dia bangun tidur, boro-boro dia makan, kamu dulu yang dikenyangkannya. Lihat ibumu ketika dia bangun tidur, boro-boro dia bersihkan badannya, kamu dulu yang dimandikannya. Bahkan maaf, ketika ibu malam datang gelap tiba, dia tahan rasa ngantuknya, padahal dia lagi capek, lagi letih, lagi ngantuk. Dia tahan ngantuknya, Pak. Kamu dulu yang ditidurkannya. Begitu kita sudah ditidurkan, ibu gak lantas tutup mata. Dia jaga kita dari gigitan seekor nyamuk. Bahkan nyamuk diharamkan menyentuh tubuh kita. Kenapa engkau gak hormati dulu orang tuamu, baru engkau menghormati orang-orang yang ada di luar? Maaf, bodohnya anak-anak sekarang. Sama teman bisa ngomong lembut, anjing, nunzeru, najis teralala. Giliran sama orang tua galaknya kayak 17 jin. Bodohnya anak-anak sekarang. Sama pacar punya kata-kata romantis, darling, darling, dadar guling. Giliran sama orang tua manggilnya hoi, 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 hoi. Itu sama saja mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Kalau sama orang bisa bilang, siap komandan, laksanakan, beres. Kenapa sama orang tua selalu ada kata-kata pembangkangan? Berarti kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya, Belia. Kok jadi promosi? Apa-apalah promosi untuk kebaikan. Mohon doanya, sekarang buku ini jadi bestseller. Semua keuntungan dari buku ini dialokasikan ke Yayasan Al-Habsyi Peduli. Kita akan bangun satu pesantren untuk anak-anak yatim, digratiskan di Bogor. Mohon doanya ya. Sekarang sudah banyak, mohon doanya. Alhamdulillah. Poin terakhir, ada orang bisa membahagiakan surga di luar, tapi tidak bisa membangun kebahagiaan untuk surganya yang di dalam. Orang lain bisa dia bikin tersenyum, orang tuanya selalu dia buat meneteskan air mata. Di kota ketiga saya dapat ilmu dari Allah. Ketika saya tabligh akbar, saya ketemu dengan seorang anak muda, pintar, ganteng, gagah, tamat kuliah, cum laude, nilai paling bagus. Lalu dia nangis di kaki ibunya sambil berkata, ibu doakan saya biar saya dapat pekerjaan yang saya cita-citakan, ibu. Ibunya siang malam mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah berikan kamu dan anak saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Maaf, Anda bisa kerja di sini, jangan sombong. Itu bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena hasil usaha Anda. Anda lupa, mungkin karena tangisan ayah ibu Anda tiap malam mengetuk pintu rahmat dan rahimnya Allah. Maka saya berani menyimpulkan, kebaikan apapun yang kita rasakan sekarang itu tidak sepenuhnya karena hasil kepintaran kita. Itu mungkin karena doa dan benih yang ditanam ayah ibu kita. Mereka yang menanam bibitnya, kita yang enak-enak menuai hasilnya. Berapa banyak anak-anak sekarang bisa makan buah durian? Bukan dia yang nanam, tapi yang nanam adalah ayah, ibu, kakek, nenek dia. Betul? Singkat cerita, berkat doa ibunya, anak muda ini dapat pekerjaan. Rasul pernah menjamin dalam hadisnya, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Kata Nabi, doa orang tua untuk anak-anaknya kedahsyatannya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Maka saya ingin mengatakan, agak sedikit nakal tapi niatnya positif. Di rumah kalian ada Nabi, tapi Nabi dengan makna tanda kutip siapa? Ayah ibu.
Kalau engkau seorang anak berhasil dapat kata ridho doa dari mulut ayah ibumu, maka seolah-olah engkau sedang didoakan oleh nabi-nabimu. Makanya ibu, bapak, kalau punya anak, hati-hati ucapin apapun. Karena orang tua itu doanya makbul, sumpahnya manjur. Saya teringat ada salah seorang imam besar di kota Mekah, Imam Sudes namanya, yang kalau dia pimpin imam suka nangis terseduh-seduh. Yang suaranya kira-kira begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Imam Sudes. Dulunya sebelum jadi imam besar Masjidil Haram, Sudes ini pernah berbuat satu kesalahan yang membuat ibunya menyumpahinya. Ibunya kesal lalu berkata, Sudes, mulai detik ini sampai ibu tutup mata, kamu ibu sumpahin nak. Sudes nangis, ibu jangan disumpahin, kamu ibu sumpahin. Tapi ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Akhirnya sumpah jadi doa. Makanya jangan main-main, orang tua itu sumpahnya aja bisa jadi doa, apalagi doanya. Makanya yang punya anak tolong kalau kesel sama anak jangan nyumpahin jadi setan, di setan beneran tuh. Ibu bapak yang punya anak kalau sekesel-keselnya sama anak sumpahin yang baik-baik, karena itu jadi doa. Ini kejadian Imam Sudes. Kalau anak bandel sumpahin jadi presiden, sumpahin jadi pengusaha, sumpahin jadi orang soleh. Siapa tahu jadi doa buat dia. Alhamdulillah. Singkat cerita, anak muda ini dapat, setelah didoakan ibunya, dia dapat pekerjaan. Kantor gede men, fasilitas Masya Allah, gajinya gede. 1 bulan dia kerja, lalu dia dapat gaji pertama. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu dia traktir? Dengan gaji pertamanya, siapa yang lebih dulu dia bahagiakan dengan hasil keringatnya? Apakah ibu dan ayahnya? Bukan. Tapi teman-teman dan pacarnya. Ini bodohnya kita, sibuk mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Kalau sama teman kenapa kita nggak pelit? Kenapa untuk orang tua pelitnya kayak 17 setan? Giliran untuk pacar kita nggak pernah hitung-hitungan. Kenapa untuk orang tua selalu ada kata hitung-hitungan? Demi Allah, kalau mau dihitung apa yang sudah diberikan ibu dan ayah kepada kita, maka nyawa ini tidak akan bisa membayarnya. Saya terharu ketika mendengar sebuah kisah yang saya tulis dalam buku ini. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika musim haji, Abdullah melihat ke arah Ka'bah, lalu dia meneteskan air mata karena terharu melihat ada seorang anak muda susah payah menggendong wanita tua di atas lehernya, dibawa ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar kagum lalu bertanya, "Hei anak muda, siapa wanita tua yang kau gendong di lehermu?" Umar, yang di leherku? Iya, siapa dia? Ibuku. Ibumu nak? Alhamdulillah. Tiap hari aku lihat kamu gendong dia dari rumah ke Ka'bah. Insya Allah. Tiap hari aku perhatikan engkau hantarkan ibumu di depan Ka'bah. Itu yang dia mau. Tiap hari aku lihat kamu susah payah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, kamu bawa ibumu di lehermu. Itu yang dia cita-citakan. Anak berbakti nak, kamu anak berbakti. Anak muda tadi balik bertanya, Umar, apakah dengan cara saya gendong ibu saya di leher, padang pasir yang panas saya lalui, susah payah bermandikan keringat, tiap hari saya hantarkan ibu saya di depan Ka'bah, saya penuhi keinginannya, kepengen mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran saban hari, apa ini sudah bisa membayar semua jasa-jasanya kepadaku? Umar menangis lalu berkata, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu di lehermu, 1000 kali kamu bawa ke depan Ka'bah, 1000 kali kamu mengelilingi Ka'bah, setiap hari sekalipun itu belum bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar waktu melahirkan. 1 tetes darah ibu belum bisa kita bayar.
Walaupun dengan jihad sedahsyat itu, sekarang tanya hati kecil kita semuanya, apa yang sudah kita persembahkan buat ayah ibu kita? Maaf, kalau jauh-jauh ninggalin Indonesia hanya ingin berpoya-poya di sini, itu berarti kita secara tidak langsung mengubur orang tua kita hidup-hidup. Kalau jauh-jauh kita dari negeri kita ke negeri orang cuma pengen jadi orang yang hancur, rusak, berarti kita tidak menghargai jihad dan doa orang tua kita. Orang tua kita sedang menanti, menunggu keberhasilan kita. Maka jangan hantarkan kerugian, jangan hantarkan kekecewaan, tapi hantarkan kebahagiaan buat mereka. Maaf saudaraku, saya termasuk orang yang membuktikan betapa ibu dan ayah luar biasa. Saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu, tapi saya bisa merasakan ini semua itu tidak lain karena saya selalu menanti ridho dari mulut ibu saya. Setiap hari saya selalu menunggu ridho dari ibu saya. Kalau ridho ibu saya sudah terdengar di telinga saya, maka saya akan mengangkat tangan sambil menangis berkata, ya Allah, aku titipkan doa di hatiku ini, dibalik kata ridho ibuku untuk mendapat ridhomu. Karena Rasulmu yang menjamin ridhonya Allah terletak ketika orang tua ridho kepadamu, dan murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepadamu.